صل على محمد يا رب صل عليه وآله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الأعظم محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين. أقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Para pemirsa dan pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah senantiasa kita bersyukur atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita, dan marilah kita senantiasa berjuang untuk bisa menjadi hamba yang terbaik. Pada kesempatan yang lalu kita belum sempat menjelaskan tentang argumentasi tauhid dzati wahidi dengan sempurna. Kalau pemirsa ingat, pada kesempatan yang lalu kita mencontohkan 2 pulpen untuk mendekatkan argumentasi tentang tauhid dzati wahidi. Yang namanya 2 itu terbentuk atau dibangun dari 2 sisi. Sisi persamaan dan sisi perbedaan. Makanya kalau kita melihat ada 2 orang yang kembar, kita akan ditanya bagaimana Anda membedakan 2 orang ini. Para pemirsa bisa melihat orang yang mengatakan 2 orang yang kembar wajahnya, ia memahami bahwa 2 orang ini memiliki titik perbedaan dan titik persamaan. Artinya kata 2, konsepsi 2 tidak akan bisa terwujud dan muncul tanpa ada 2 sisi ini, sisi perbedaan dan sisi persamaan. Ketika konsepsi 2 atau dualitas melazimkan atau mewujudkan sesuatu itu tersusun dari 2 dimensi, dimensi perbedaan dan dimensi kesamaan, maka setiap dari keduanya adalah tersusun dari bagian-bagian. Kalau setiap dari keduanya tersusun dari 2 bagian, maka dia untuk bisa ada membutuhkan bagian-bagiannya. Karena yang namanya satu kesatuan itu tersusun daripada berbagai komponen. Ketika komponen tidak ada, hancur, maka dia pun akan hancur. Dengan kita memahami contoh ini, maka kita mencoba untuk mempraktekkan dalam diri Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah Subhanahu wa taala memiliki sekutu, maka setiap dari Tuhan ini tersusun dari para komponen-komponen. Komponen yang menjadi titik persamaan dan komponen yang menjadi titik perbedaan. Nah, kalau sudah seperti ini, maka Allah atau Tuhan yang kita kenal sebagai zat yang maha sempurna akan menjadi zat yang tidak sempurna. Karena wujudnya bergantung dengan komponennya. Padahal ketika kita membuktikan bahwa Allah adalah wajibul wujud, kita sudah menjelaskan bahwa Allah itu adalah zat yang tidak membutuhkan wujud yang lain, karena wujudnya adalah milik dia sendiri. Ia tidak butuh kepada wujud yang lain untuk bisa ada. Artinya dia zat yang maha sempurna. Kita tarik pembahasan kita kepada tauhid dzati wahidi. Kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala memiliki sekutu, maka Allah itu akan tersusun dari komponen-komponen. Keragaman
kalau seandainya dualitas akan melazimkan atau berkonsekuensi bahwa Tuhan itu memiliki komponen, maka konsekuensi ini tidak sesuai dengan zatnya sebagai wajibul wujud. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran seringkali menjelaskan kepada kita bahwa dirinya tidak memiliki sekutu. La syarikalah. Qul huwallahu ahad, Allahu samad. Artinya Allah Subhanahu wa ta'ala ingin menjelaskan bahwa dirinya tidak memiliki sekutu yang setara dengannya, yang memiliki kesempurnaan seperti kesempurnaan dirinya. Ini adalah argumentasi tentang tauhid zati wahidi. Ketika kita sudah memahami tentang tauhid zati wahidi, maka kita harus sesuaikan seluruh perbuatan kita, seluruh aktivitas kita dengan keyakinan ini. Karena kita meyakini bahwa pencipta alam semesta ini adalah Allah Subhanahu wa ta'ala dan tidak ada sekutu baginya, maka seluruh efek, seluruh pengaruh yang ada di alam semesta ini kita nisbahkan kepada dirinya. Kenapa? Karena ia adalah wajibul wujud, zat yang maha sempurna, dan ia adalah pencipta alam semesta. Jadi bukan hanya dalam teori saja kita meyakini Allah itu esa, tapi teori ini kita harus terapkan dalam diri kita, terapkan dalam kehidupan kita, sehingga kita menjadi manusia yang muwahhid secara teoritis dan muwahhid secara praktis. Kita bisa membaca sejarah bagaimana Rasulullah SAW konsisten dan tabah untuk mempertahankan keyakinannya tentang tauhid. Kita bisa melihat dan membuka buku-buku sejarah bagaimana Rasul ketika diiming-imingi kenikmatan duniawi, harta yang melimpah, kedudukan yang tinggi di sisi masyarakat, Rasul menolak hal tersebut demi menegakkan agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena Rasul memahami dengan benar bahwa satu-satunya zat yang memiliki kesempurnaan di alam semesta adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau seandainya kesempurnaan secara zahir yang diberikan oleh masyarakat Quraisy sebagai ganti daripada kesempurnaan yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kesempurnaan manusiawi tidak memiliki arti sama sekali. Jadi para pemirsa bisa melihat bagaimana efek daripada keyakinan tauhid dzati wahidi. Jadi kalau seandainya kita meyakini tidak ada sekutu bagi Allah, maka seluruh perbuatan kita harus tujukan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya dalam setiap salat kita, Allah Subhanahu wa ta'ala mengajarkan kepada kita tentang tauhid dzati wahidi, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamulah kami menyembah. Kenapa? Karena zat yang maha sempurna dan zat yang tidak memiliki aib sedikit pun hanya Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kita akan menyembah kepada zat yang dirinya adalah sempurna, dirinya tidak memiliki aib sama sekali. Baik, insyaallah kita akan membahas tauhid di kesempatan yang lain. Kita akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.